Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Yuliani. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Alhamdulillah. Teman-teman, yuk ikuti lagi kegiatan aku. Kali ini saya awali video saya dengan membuka paket yang sudah saya pesan beberapa waktu yang lalu. Nah, saya mau bikin seragam lagi ya teman-teman. Ini waktu itu saya buat seragam yang warna hijau, kali ini saya membuat seragam yang warna putih. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, komen. Buat teman baru, jangan lupa subscribe ya. Dan ikuti videonya sampai selesai. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang masih setia mengikuti video aku. Jangan lupa tinggalin jejak ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pekerjaan aku ini. Saya langsung potong kainnya menjadi pendek supaya saya mudah untuk memolaknya. Jadi di sini saya mengawali membuat jilbabnya terlebih dahulu, baru saya membuat pola bajunya ya teman-teman. Teman-teman, di sini saya pengen cerita bahwa saya bisa menjahit ini bisa dikatakan otodidak ya teman-teman, karena tidak sekolah menjahit khususnya gitu. Jadi saya sejak kecil itu terbiasa dengan mesin jahit, tapi bukan saya yang menjahit. Karena kebetulan alhamdulillah mama saya tuh tukang jahit dulunya, tapi sekarang nggak lagi. Karena sekarang saya tukang jahitnya. Jadi saya terbiasa melihat mama saya memotong kain, menjahit waktu saya masih kecil. Nah, pas saya masuk sekolah SMP, di sekolahan itu ada eskul tata busana. Lalu saya mengikuti, dan di sekolah itu diajarin tidak menjahit, tapi diajarin cara teknik menjahit dengan tangan. Nah, ada beberapa tusuk jarum ya, ini dengan jarum jelujur tentunya ya. Jadi ada disebutnya itu tusuk jarum tikam jejak, duri ikan, flanel, segitiga, pipih, terus ada tusuk rantai. Dan masih ada beberapa yang saya lupa. Nah, tapi teknik-teknik ini itu tidak semua orang paham, tidak semua orang tahu, kecuali nih orang-orang yang les menjahit itu dipastikan tahu gitu. Kalau yang otodidak seperti saya, nggak tahu mungkin ya. Kebetulan saya itu karena sekolah di SMP ada ikut ekskul aja gitu ya, alhamdulillah. Dan itu benar-benar awal saya bisa, tapi dan saya nggak nyangka juga kalau saat ini saya mau jadi tukang jahit waktu itu ya. Pokoknya nggak kebayang judulnya dulu mah, kalau sekolah pengennya mah jadi pegawai negeri. Pengen jadi dokter, pengen jadi guru, nggak ada cita-cita pengen jadi penjahit. Tapi alhamdulillah entahlah ya. Di sini saya bisa mencari rezeki dengan saya menjahit, alhamdulillah. Di sini saya ditemani Dede Sena selalu karena kebetulan dia belum sekolah ya teman-teman. Sebenarnya kalau saya lagi motong kain itu saya nunggu Dede Sena itu tidur, tapi karena ini sudah dedet, sudah darurat, jadi harus segera dikerjain. Jadi saya tidak nunggu lagi Dede Sena tidur, lanjut aja potong. Tapi saya minta bantuan kakak buat menjagain Dede Sena, kebetulan kakak itu libur. Nah, ini kain udah saya potong polanya ya, diputar supaya saya bisa mendapatkan ukuran yang pas. Tapi karena pengalaman saya bukan dari sekolah, bukan dari kursus menjahit, jadi berbeda tekniknya ya teman-teman. Teknik saya itu mencontek, menjiplak gitu. Tidak seperti kalau yang les atau kursus gitu ya, atau sekolah gitu tuh pastinya itu ada teorinya. Nah, kalau saya teorinya itu menjiplak, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah selama ini masih diterima oleh customer ya teman-teman.
Dan ini tuh saya putar sana, saya putar sini, saya ukur baju contohnya supaya pas gitu ini mah gitu ya, supaya saya bisa mendapatkan ukuran yang tepat gitu. Kalau ukurannya pas, ukurannya tepat, pas saat proses menjahit itu juga mudah gitu. Di sini meskipun saya otodidak, saya tidak sekolah kursus gitu ya, tetap saya itu punya pemikiran dari mana apa dulu yang harus saya potong, mana dulu yang harus saya mulai pertama kali menjahit supaya itu cepat selesainya gitu. Jadi sampai dari awal sampai akhir runtutannya saya nggak balik lagi harus ngebongkar ini gitu ya. Jadi saya punya teknik mana dulu yang harus saya jahit gitu. Jadi udah step sampai selesai gitu. Begitu teman-teman gitu. Jadi mungkin ya pastinya ada teknik yang jauh berbeda dengan yang les, dengan yang cuma ngejiplak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah saya sangat senang banget walaupun saya nggak sekolah kursus, tapi saya bisa membuat polanya, bisa menjahitnya gitu, alhamdulillah. Jadi saya tuh sangat bersyukur banget dengan saya bisa menjahit ini gitu ya. Saya tidak seperti orang-orang yang harus keluar rumah pergi bekerja gitu ya. Itu baik juga, tapi saya khususnya buat saya, mungkin Allah juga tahu kemampuan saya gitu ya. Jadi saya dikasih kemampuan menjahit supaya saya tidak keluar rumah kerjanya gitu. Alhamdulillah. Kalau saya kerja di luar misalkan itu ya, gimana anak-anak saya, karena alhamdulillah saya punya 5 orang anak gitu ya. Jadi kalau saya pergi keluar, tanggung jawabnya itu gede banget ya. Gimana anak saya harus nitip ke siapa gitu ya kan. Nitip juga butuh biaya besar kalau nitip anak gitu. Jadi alhamdulillah saya senang banget dengan saya bisa menjahit ini. Saya jadi kerjanya itu di rumah sambil semuanya gitu, sambil ngurus rumah tangga, sambil menjaga anak gitu ya. Menjaga anak itu adalah tanggung jawab utama sih, bukan sambil gitu ya. Sudah lebar banget saya cerita teman-teman. Tapi cerita ini akan berlanjut di cerita berikutnya. Lanjut ke pekerjaan aku, ini udah dapet pola ya teman-teman, karena ini tuh bikin baju kecil. Biasanya saya bikin baju itu gamis orang dewasa, sekarang bikin gamis anak kecil ya. Jadi polanya tuh sangat kecil sekali. Baiklah teman-teman, sampai di menit ini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang masih mengikuti video aku. Mohon dukungannya ya teman-teman dengan like, comment, subscribe, karena channel ini tidak ada artinya tanpa kalian tentunya. Terima kasih. Lanjut ke pekerjaan aku. Jadi di sini saya memotong polanya itu. Untuk pola yang pertama kali itu adalah pola inti ya. Jadi pola yang berikutnya saya tinggal menjiplaknya aja. Begitu. Kebetulan ini itu all size, jadi sama ya. Jadi saya lakukan satu persatu, jadi tidak seperti kayak di konveksi ya, memotongnya itu sekaligus gitu. Kalau saya ya bisanya seperti ini. Oke teman-teman, karena hari sudah siang dan saya juga perlu istirahat dan Dede Sena juga udah gak nyaman, jadi saya pamit dulu ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum. Nantikan video berikutnya. Dadah.